Allah, subhanallah. Nggak usah terpengaruh dengan imam. Ya. Karena kewajiban kita ngikuti imam itu adalah mulai dari takbir sampai salam. Nah, itu zikir, monggo. Sudah nggak ada kewajiban lagi untuk ngikuti imam. Kita punya doa masing-masing yang kita panjatkan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Jamaah kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat yang Allah berikan sampai saat ini. Sehingga pada pagi ini dengan rahmat dan nikmat Allah itu kita bisa hadir melaksanakan salah satu kewajiban kita yaitu sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan untuk senantiasa beristiqomah dalam melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Memang pada hari Jumat yang lalu sudah saya sampaikan bahwa terkait dengan masalah kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah adalah termasuk kalimat yang diajarkan Rasulullah kepada pamannya sampai akhir menjelang akhir hayatnya, dan sangat kepingin bagaimana supaya pamannya Rasulullah SAW itu bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan itu sampai Rasulullah SAW mengajarkan berkali-kali, ya ammi qul la ilaha illallah. Paman, coba ucapkan kalimat la ilaha illallah. Asyhadu laka biha indallah. Aku akan jadikan saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga begitu. Nah, kita berusaha mempertahankan kalimat la ilaha illallah ini sampai akhir hayat kita. Bahkan kalau kita lihat doa di kuburan gitu ya, itu ada Allahumma tsabbithu bil qawli tsabit, Allahumma tsabbithu imanahu wa tauhidahu bi kalimati la ilaha illallah. Allah tetapkanlah dengan si jenazah ini aja dengan kalimat simpulan la ilaha illallah bil qawli tsabit. Kalimat ini adalah kalimat diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran itu kalimatan thayyibatan kasyajarin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Jadi kalimat ini diperumpamakan Allah kasyajaratin thayyibatin. Nah, seperti pohon yang bagus, yang akarnya itu menghunjang kuat kokoh ke tanah, wa far'uha fis sama, cabang-cabangnya pohon ini sampai menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullahin min rabbiyah. Dan pohon ini setiap saat itu memberikan buah. Nah, tidak mengenal musim, memberikan buah kepada yang menanam, tidak mengenal musim. Nah, itu gambaran orang yang kalimat tauhidnya itu kuat, itu beramal soleh itu tidak mengenal musim. Nah, gitu ya. Tetap istiqomah, tidak mengenal musim. Ramadan rajin ngaji, gitu ya, rajin taraweh, musim-musim saja. Gitu.
Tapi orang yang kokoh kalimat tauhid ini, la ilaha illallah, itu tidak mengenal musim. Dia tetap istiqomah. Sehingga orang yang kokoh kalimat tauhidnya ini, buah amal solehnya itu luar biasa. Jadi buah amal solehnya itu luar biasa. Tidak mengenal musim. Nah, jadi sampai kita di kuburan itu kita permohon ya kepada yang meninggal itu kan, Allahumma tsabbit bil qauli tsabit, Allahumma tsabbit imanahu wa taufiqahu bi kalimatil la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah. Nah, jangan bahagia. Mari kita melihat urgensi kalimat-kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid ini. Apa keutamaan kalimat tauhid ini dalam segala kondisi kehidupan? Ini kita bawa terus ini. Ya, tidak mengenal kita muda, tidak kita mengenal kita tua, tidak mengenal kita kaya, tidak kita mengenal kita miskin. Kalimat la ilaha illallah ini tetap harus kita bawa gitu, dalam kehidupan kita. Karena apa? Yang pertama, dengan kalimat la ilaha illallah ini Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menghapus dosa orang yang senantiasa mentauhidkan Allah. Nah, ini. Jadi kalau kita senantiasa mentauhidkan Allah akan menghapus dosa kita. Jadi kalau kita lihat dalam hadis qudsi ya, Allah pernah berfirman begini. Ya ibnu Adam, innaka law ataitani bi qurabatil ardi. Wahai anak Adam, kalau andaikan engkau itu mendekatku dengan membawa dosa sepenuh bumi. Nah, gitu. Membawa dosa sepenuh bumi, khotoya, dosa. Cuma lagi tani la yusyriku bi syai'a, kemudian tidak pernah menyekutukan aku dengan apapun. Nah, tidak pernah menyekutukan aku dengan apapun. Menyekutukan Allah itu kan berbagai macam. Bukan hanya saja kepada jimat, percaya jimat, gitu ya. Kepada ramalan-ramalan itu termasuk kita itu menyekutukan Allah. Datang ke dukun itu juga termasuk kita itu menyekutukan Allah. Banyak yang kadang-kadang tidak sadari bahwa itu termasuk kita itu menyekutukan Allah. Maka kita itu hati-hati. Salah satu di antaranya kita itu betul-betul sering-sering ngaji gitu ya, supaya kita kadang-kadang ada orang itu mau menikahkan anak itu kan menghitung hari baik hari nggak baik gitu ya. Nah itu salah satu di antaranya gitu ya. Hari semua itu baik, bulan semua itu baik gitu ya. Itu termasuk kita menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah di dalam hadis qudsi ini? Summa lakitani la yusyriku bi syai'a, dan keberdatang kepadaku tidak membawa dosa syirik. Apa la ataitu ka bi qurabiha maghfiratan fil ardh. Jadi aku akan datang dengan membawa pengampunan seisi bumi juga. Seisi bumi juga. Aku akan bawa ampunan seisi juga. Bahwa kalimat tauhid itu adalah kalimat yang bisa menjadikan amal ibadah kita itu diterima. Coba di surat Al-An'am ayat 88. Jadi Allah berfirman, "Dzalika hudallahi yahdi biman yasha min ibadihi, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Itulah hidayah Allah yang Allah berikan. Hidayah itu kepada siapa yang Ia kehendaki. Nah, kita dikasih hidayah oleh Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin juga kita sampaikan bahwa bagaimana Rasulullah itu berusaha supaya pamannya itu dapat hidayah. Nah, karena pamannya senantiasa bela, pamannya senantiasa merawat di saat dia masih kecil. Berusaha bagaimana, tapi Allah belum menghendaki. Sehingga turun innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, kamu enggak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai, tapi hidayah itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Zalika hudallah yahdi biman yasha, itulah hidayah Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Ia kehendaki dari hambanya, min ibadi, dari sebagian hambanya. Karena banyak orang itu yang tidak dapat hidayah. Kemudian ayat selanjutnya, walau asyraku lahabita lahum ma kanu ya'malun. Kalau kamu musyrik, maka gugur semua amal ibadahmu. Gugur semua amal-amal. Ini menunjukkan bahwa diterimanya amal ibadah seorang itu kuncinya adalah kalimat la ilaha illallah. Kuncinya kalimat la ilaha. Maka disebutkan di dalam Quran kan begitu. Orang-orang musyrik itu jelas masuk neraka. Innal ladzina kafaru minal kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Bahkan sebutkan ulaika hum syarrul bariyah. Itulah mereka, itulah orang jelek-jelek manusia. Jadi kunci diterima amal ibadah kita ini adalah karena kalimat la ilaha illallah. Kita sering, saya nasihat kepada diri saya kepada yang bahagia, kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini yang sempurna. Kalau kita melihat khutbahnya Pak Yamin ya, pada Jumat yang lalu mengutip kalimat la ilaha illallah, itu kalau ditimbang bumi seisinya, langit seisinya, kalau ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah, itu lebih berat kalimat la ilaha illallah. La ilaha. Kita ucapkan dengan sempurna, ya, dengan hu kan ada kan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tambah cepat. Ucapkanlah kalimat itu dengan sempurna. La ilaha illallah. Sama dan bahagia di saat kita zikir ini. Kita zikir kan subhanallah itu sempurna. Subhanallah. Nggak usah terpengaruh dengan imam. Ya. Karena kewajiban kita ngikuti imam itu adalah mulai dari takbir sampai salam. Itu. Jadi kewajiban kita ngikuti imam itu adalah mulai takbir sampai salam. Itu kewajiban kita. Setelah itu zikir, monggo. Sudah nggak ada kewajiban lagi untuk ngikuti imam. Kita punya doa masing-masing yang kita panjatkan. Kita masing-masing kita perlu mengadukan kepada Allah apa yang kita perlu dalam kehidupan kita. Beda. Keperluan imam beda dengan keperluan makmum. Mungkin kalau yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu semuanya sama, ya. Kita itu pengen kebaikan dunia, pengen kebaikan semua sama. Tapi dalam kehidupan kita itu ada sesuatu yang memang sangat kita perlukan, kita adukan kepada Allah. Dan di saat-saat habis sholat ini termasuk doa yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adukan. Itulah makanya kenapa di sini tidak ada dipimpin doa. Ya karena kita punya keperluan masing-masing. Terkadang makmum itu nggak paham. Amin saja. Dan saya yakin banyak nggak paham apa yang disampaikan oleh doa oleh imam. Maka kita adukan dengan bahasa apa saja. Kita adukan kepada Allah keperluan kita. Setiap hari ini ada sesuatu yang utama yang harus kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita zikir itu yang subhanallah. Dan sebaik-baik zikir ini pakai tangan. Subhanallah. Allahu Akbar, bar. Kan ada gitu. Yang jelas Allahu Akbar. Itu namanya zikir itu kan ingat, ya. Bukan komat kamit, zikir itu ingat. Nah, ingat Allahu Akbar. Ya. Jadi
Sebutkan di sini adalah habita anhum ma kanu ya'malun. Kuncinya adalah la ilaha illallah, diterimanya amal. Bahkan di dalam surat An-Nahl itu Allah berfirman, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan, tapi syaratnya wa huwa mu'min. Syaratnya adalah apa? Dia itu harus beriman. Dan orang yang beriman kuncinya adalah kalimat la ilaha illallah. Akhirnya apa? Falunuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Maka aku kata Allah akan memberikan kehidupan yang baik dan nanti akan aku beri balasan yang lebih baik bila dibandingkan dengan apa yang amalkan saat dia di dunia.